Baik, selamat malam semuanya. Sambil menunggu teman yang belum datang, kita mulai saja ya untuk sesi perkuliahan kita malam hari ini. Yang pertama, saya minta maaf karena masih ada kegiatan camp, jadi saya harus mengganti sesi perkuliahan menjadi di malam hari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar topik baru ya. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana mengatur kerugian fiskal atau manajemen rugi fiskal. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar masuk atau mengenal dari aspek pemeriksaan pajak. Jadi, aspek segala jenis aspek terkait dengan perencanaan pajak kita sudahi di manajemen rugi fiskal. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan perencanaan pajak, silahkan bisa di eh, WA grup ya, atau mau tanya langsung boleh. Tapi untuk sesi perkuliahan kita sudah mulai bergeser ke bagian pemeriksaan pajak. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam mengenai apa itu pemeriksaan pajak, maka kita akan belajar dulu dasar-dasarnya atau strategi dasar atau terminologi dasar yang kita gunakan di dalam pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak atau lebih sering kita dengar atau sering kita kenal dengan nama audit pajak, pada dasarnya sama seperti audit keuangan. Jadi di mana konsep utamanya adalah kita belajar terkait dengan pemeriksaan atau auditing. Nah, yang dicek di sini bukan laporan keuangan, tetapi adalah pelaporan perpajakannya. Nah, seperti apa bentuknya, kita lihat satu persatu. Nah, untuk mengawali materi kita, ada satu hal penting yang perlu diketahui bagi kalian untuk kita belajar lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan adalah ketika kita mendapatkan surat terkait dengan pemeriksaan pajak, jangan menganggap itu sebagai satu hal yang menakutkan. Jadi, pemeriksaan pajak atau audit pajak itu bukanlah mimpi buruk ya bagi si wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan ya. Karena memang pada dasarnya ketika proses pemeriksaan atau diperiksa itu juga pasti tidak nyaman ya, tidak enak gitu. Akan tetapi di sini biasanya digunakan untuk proses verifikasi saja. Nah, kenapa saya bilang ini sebagai bukan sebagai mimpi buruk karena memang sudah diamanatkan dan dituliskan langsung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait dengan KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, apa itu pemeriksaan pajak? Nah, pemeriksaan pajak adalah seluruh proses atau rangkaian proses di mana pihak-pihak terkait antara perusahaan atau wajib pajak ya, baik orang pribadi maupun badan dan juga petugas fiskus pajak melakukan penghimpunan data, pengolahan data, keterangan bahkan bukti yang sifatnya objektif dan profesional. Melalui apa? Standar pemeriksaan. Sama seperti standar auditing, di sini juga ada standar pemeriksaan untuk perpajakan. Yang diuji ada dua. Yang pertama terkait dengan kepatuhan, dan yang kedua adalah dalam rangka tujuan lain-lain. Apa itu? Nanti kita akan lihat ya. Ini adalah tujuan yang tadi ada dua. Yang pertama, apakah melihat si wajib pajak itu patuh atau tidak? Ya. Setelah itu, tujuan lainnya adalah terkait dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuan yang pertama kita bahas dulu terkait dengan kepatuhan. Jadi di sini fokus utamanya adalah si wajib pajak itu sudah melakukan segala macam kewajibannya atau tidak. Ya. Apakah kepatuhan ini terkait dengan aturan atau tidak itu otomatis ya. Karena memang segala macam ketentuan perpajakan sudah ada ketentuannya di undang-undang. Nah, apa yang akan diuji di sini? Yang pertama adalah ketika ada pengembalian yang sifatnya lebih bayar. Jadi ketika seorang wajib pajak atau wajib pajak melakukan pembayaran perpajakan atau setoran perpajakan dan lebih dari ketentuan yang seharusnya, biasanya akan diminta restitusi. Nah, kalau mau ada restitusi, maka harus ada proses pemeriksaan. Yang kedua, jika SPT yang disampaikan lebih bayar, ya, selain cuma pengembalian, tapi kalau hanya melampirkan SPT yang lebih bayar pun tetap akan diperiksa. Selain lebih, yang kurang juga diperiksa kalau ada rugi fiskal.
untuk memastikan, tadi saya bilang untuk verifikasi gitu ya, bahwa memang ketentuannya sudah sesuai. Jadi betul-betul rugi atau tidak, atau betul-betul rugi atau tidak sengaja dibuat rugi. Yang keempat adalah ketika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Akan tetapi ini diawali dari surat teguran dulu ya. Surat teguran 1, 2 baru nanti akan mendapatkan proses pemeriksaan. Yang kelima adalah kapan akan diuji untuk diperiksa, yaitu ketika sebuah usaha mulai digabung atau ada kombinasi bisnis ya. Ada pemekaran, pelebaran bentuk usaha, artinya tidak sesuai dengan KLU pada saat pendaftaran. Jadi misalnya kelompok usahanya adalah industri perdagangan, ternyata dia udah mulai masuk ke finansial, maka akan diperiksa dulu ketentuan perpajakannya. Ketika sedang ada likuidasi atau sedang dalam proses kebangkrutan, atau bahkan yang terakhir ketika mau ada pembubaran, baik itu wajib pajak badan yang sifatnya PT, CV maupun yayasan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kapan diuji kepatuhannya ketika SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kriteria yang diamanatkan oleh Dirjen Perpajakan. Jadi segala aspek ini yang akan menjadi dasar kenapa ada pemeriksaan atas dasar tujuan kepatuhan. Nah, selain tujuan kepatuhan, ada tujuan lain ketika wajib pajak akan diperiksa. Contohnya apa? Misalnya ingin mendapatkan NPWP yang terbaru, ya, misalkan dari orang pribadi berubah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, atau pencabutan NPWP karena pindah ke luar negeri mungkin, karena meninggal dunia, atau karena ketentuan lain dari undang-undang, misalnya menikah, jadi yang satu harus ditutup, yang satu ikut suami, NPWP-nya seperti itu ya, jadi harus diperiksa terlebih dahulu. Yang kedua, seperti saya sebutkan tadi, ketika ada pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak. Ini juga perlu dilakukan evaluasi dengan pemeriksaan tujuan lain. Ketika wajib pajak mengajukan keberatan atas pembayaran perpajakan, itu juga harus diperiksa. Kemudian ketika ada evaluasi atas perhitungan neto yang tidak sesuai, ketika kita mau mencocokkan data menurut wajib pajak dengan menurut perpajakan, atau mungkin ketika wajib pajak lokasinya tidak terjangkau secara langsung, jadi di lokasi terpencil ya di daerah 3T, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan lain sesekali ya, tidak setiap tahun. Kemudian kapan pemeriksaan dilakukan juga ketika ingin menentukan lokasi terutangnya PPN. Apakah masih di dalam wilayah pabean Indonesia atau tidak gitu ya. Bisa juga karena proses penagihan, karena kita mendapatkan fasilitas, misalnya ada kompensasi produksi, kompensasi rugi, dan terkait dengan permohonan tax treaty atau perjanjian perpajakan lintas negara. Nah, ini juga dibutuhkan prosedur pemeriksaan perpajakan. Sampai di sini cukup jelas. Jadi tujuan kita ada dua ya. Tujuan untuk kepatuhan dan tujuan lain-lainnya. Ini adalah tujuan lainnya. Kalau tujuan kepatuhan ada di sini tadi. Ada yang lebih bayar, kurang bayar, rugi fiskal, dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, jenis pemeriksaannya kalau tadi adalah tujuannya, sekarang jenis pemeriksaannya ada dua, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Ya. Sesuai dengan namanya, kalau pemeriksaan kantor berarti dilakukan di kantornya DJP. Ya. Boleh DJP pusat, boleh DJP wilayah. Nah, pemeriksaan kantor hanya dilakukan ketika digunakan untuk tujuan yang pertama tadi, tujuan untuk menguji kepatuhan. Kalau tujuan lain-lain biasanya tidak ada pemeriksaan kantor, masuknya ke pemeriksaan lapangan. Nah, sekarang kita bicara mengenai pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaan dilakukan di kantor DJP, berarti wajib pajak yang harus datang ke DJP. Ya. Biasanya ketika dapat surat panggilan seperti itu ada jangka waktunya. Maksimal proses pemeriksaan itu adalah 3 bulan atau jika membutuhkan evaluasi lebih lanjut dapat diperpanjang sampai 2 kali lipatnya yaitu 6 bulan atau setengah tahun. Ya. Ketika kita dipanggil atau wajib pajak dipanggil, kewajiban kita ngapain ya? Wajib pajak itu harus datang memenuhi panggilan.
Karena itu menunjukkan itikat yang baik kepada direktorat atau kepada pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Karena kita datang ke kantor, maka kita wajib membawa dokumen. Jadi supaya nggak memperlambat proses, kalau perlu kita perlihatkan atau pinjamkan. Tapi tidak boleh ditinggal, ya. Boleh dilihat oleh pengawas atau pemeriksa, boleh dipinjamkan sementara di situ, tapi ketika wajib pajak pulang atau meninggalkan kantor DJP, maka dokumen dibawa kembali. Tidak boleh ada yang ditinggal di kantor DJP, karena nanti ada berita acaranya. Jadi supaya memastikan tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan, misalkan menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Kemudian kewajiban lain dari si wajib pajak ngapain ya? Bersikap kooperatif selama diperiksa. Jadi dibutuhkan apa kita bantu, diperjelas untuk verifikasi, tunjukkan buktinya. Jadi jangan memperlambat proses pemeriksaan. Ya. Kemudian ketika ada tanggapan, sanggahan, dan seterusnya, tolong sampaikan secara tertulis. Supaya ada bukti hitam di atas putih. Ya. Ketika semua prosedur sudah selesai, ada berita acara pemeriksaan pun, kalau bisa ditandatangani dengan bermeterai. Atau mungkin jika punya notaris, boleh bawa notaris. Ya. Kemudian, jika terkait dengan hasil audit atau proses pemeriksaan kertas kerja, kita pinjam dulu kertas kerja dari KAP-nya, dibawa pada saat pemeriksaan dan ditunjukkan atau dipinjamkan, tetapi pada saat wajib pajak kembali lagi keluar dari kantor DJP, maka kertas kerja tersebut harus kita bawa kembali. Jadi tidak boleh ada berkas yang ditinggal di sana. Cukup diperlihatkan atau dipinjamkan saja. Itu untuk prosedur pemeriksaan kantor. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya geser ke prosedur pemeriksaan yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, terima kasih Reski atas responnya. Kemudian berikutnya adalah proses pemeriksaan lapangan. Ya. Pemeriksaan lapangan berarti ditentukan atau dilakukan di lapangan. Maksudnya lapangan itu apa? Bisa tempatnya wajib pajak, kalau terjangkau, ya. Kalau tidak terjangkau atau di daerah terpencil, kita ketemunya di tempat netral yang tengah-tengahnya. Jadi misalkan di pedalaman nih Pak, oke kalau nggak sampai ke sana berarti kita cari tempat yang bisa dijangkau oleh si wajib pajak dan juga dijangkau oleh pemeriksa. Nah, di tempat tersebut, bisa di tempatnya si wajib pajak atau tempat netral, maka akan dilakukan proses pemeriksaan. Biasanya sekitar 4 bulan atau maksimal 8 bulan. Nah, dengan catatan tidak ada indikasi rekayasa ya, atau tidak ada indikasi transfer pricing. Ketika ada dua kriteria ini, maka pemeriksaan bisa diperpanjang tuh sampai maksimal 2 tahun. Karena biasanya butuh bukti yang lebih ekstra ya untuk dicari di situ. Nah, kalau tadi pemeriksaan kantor kita punya beberapa kewajiban yang dipenuhi, di pemeriksaan lapangan juga sama. Ya, karena di tempat kita sendiri atau di tempat wajib pajak atau di tempat netral, maka dokumen harus ditunjukkan, ya, dibawa dan ditunjukkan, gitu kan. Kemudian jika dokumennya dalam bentuk dokumen elektronik ya atau PDF atau tersimpan di komputer, harus diberikan akses, dikasih dulu, dibukain passwordnya, dibukain akses masuknya supaya bisa dicek, bisa diperiksa oleh si fiskus atau pemeriksa lapangan. Nah, boleh juga si petugas perpajakan memeriksa ruangan ya, tempat tempat mereka bekerja, pabriknya, kantornya, dan seterusnya. Nah, sama seperti pemeriksaan kantor, ketika ada tanggapan, ketika ada sanggahan, tolong sampaikan secara tertulis sebagai bukti di berita acara. Jadi tidak bisa kata si A begini, kata si B begini ya, tapi harus ada pernyataan hitam di atas putih. Kemudian, jika ada keterangan lisan, silakan, tetapi kalau bisa dilengkapi dengan keterangan tertulis. Jadi, selalu ada buktinya. Nah, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, usahakan wajib pajak melakukan kerjasama yang baik atau bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan.
Karena kalau kita sudah menunjukkan indikasi tidak bersikap kooperatif, ini menjadi indikasi yang buruk bagi si pemeriksa perpajakan. Oke, sampai di situ ketika kita mendapatkan keterangan, mendapatkan informasi bahwa akan diperiksa, wajib pajak boleh menolak. Jadi bukan berarti ketika ada diperiksa kita harus menerima, enggak juga ya. Si wajib pajak boleh menolak. Apakah itu tidak berisiko, Pak? Tidak, karena di pasal 6 KUP dijelaskan bahwa wajib pajak boleh kok menolak, tapi syaratnya ada dua. Tanda tangan surat penolakan, pertama. Kemudian yang kedua, bikin berita acara. Artinya ada alasan kenapa tidak mau diperiksa dan ditandatangani dua belah pihak, wajib pajak dan juga pemeriksa pajak yang datang ke tempat tersebut. Jadi tidak harus ya ketika mau diperiksa kita oke-oke aja gitu. Kalau memang dirasa tidak perlu ya bisa kok kita menolaknya. Nah, haknya ketika si wajib pajak diperiksa ngapain gitu kan. Nanti ada pemeriksa pajak yang datang. Maka kita minta dulu, ada nggak surat perintah untuk melakukan pemeriksaan. Ya. Supaya kita memastikan bahwa yang datang itu memang betul-betul karena mau periksa gitu ya. Bukan mengada-ngada, bukan oknum yang tidak jelas gitu. Kemudian kalau sudah ada suratnya, biasa kan ada namanya kan, si Agus, si siapa gitu kan. Misalkan, oh siapa di suratnya? Oh Betran misalnya gitu ya. Betran datang harus bawa tanda pengenal yang menunjukkan fotonya dan namanya sesuai dengan ketentuan di surat tersebut. Ada nomor tanda pengenalnya, ada nama lengkapnya, kalau bisa ada fotonya gitu. Jadi supaya clear ya, ada suratnya, yang datang juga orang yang sesuai dengan di surat tersebut. Kemudian setelah kita cross check, ini kita ya si wajib pajak ya, pastikan bahwa ada surat, ada tanda pengenal. Nah, sebelum mulai periksa, tanya dulu, datang ini mau periksa apa? Tujuannya yang apa nih? Tujuan untuk kepatuhan atau tujuan lain-lain gitu ya. Kalau tujuan kepatuhan di mana yang nggak patuh? Kalau tujuan lain apa yang mau diperiksa? Jadi tolong tanya dulu. Jadi nggak usah takut ya. Semua wajib pajak itu berhak kok menanya, ngapain sih kalian datang ke sini? Kita salah apa? Kita kurang apa gitu. Nah, setelah dijelaskan, kemudian tanya lagi, kalian mau minta apa? Jadi si pemeriksa itu mau butuh data apa, mana yang berbeda supaya kita siapkan. Ya, jangan semua langsung disiapkan, sesuai permintaan mereka saja. Kalau minta, oh laporan keuangan aja, oke, keluarin laporan keuangan. Laporan invoice ya berarti invoice-nya aja. Gitu. Nah, ketika sudah diperiksa, sudah ditetapkan, dan ada pembahasan hasil, kita harus hadir pada saat hasil pemeriksaan. Kenapa? Karena kalau ada hasil yang tidak sesuai, wajib pajak nggak hadir nih, kita nggak bisa menyanggah bahwa, oh ternyata nggak begitu hasilnya. Kemarin di lapangan kayak begini loh, gitu. Jadi, kalau bisa hadir, supaya bisa memberikan sanggahan atau melakukan verifikasi bahwa pemeriksaan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada ketika kita bertemu dengan si pemeriksa. Itu haknya ya, haknya dari kita si wajib pajak. Nanti hasilnya apa? Pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak itu bukan seperti laporan audit ya. Hasilnya itu adalah surat ketetapan pajak atau SKP. Apakah kita sebagai wajib pajak tetap mengalami lebih bayar, artinya boleh dikembalikan, atau justru menjadi kurang bayar, berarti kita harus bayar lagi gitu ya. Atau kurang bayarnya sedikit, kurang bayar tambahan, atau justru malah menjadi nihil atau impas ya. Jadi di situ keluar keterangan nihil, maka kita nggak perlu ngapain-ngapain lagi. Ya, clear sudah masalahnya. Jadi ini adalah produk akhir dari proses pemeriksaan. Enggak seperti laporan audit yang ada wajar, kemudian ada berapa kerugiannya, enggak seperti itu. Tapi apakah ketetapan pajak kita menjadi lebih kurang bayar tambahan, atau justru malah menjadi nihil. Ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu, ya kita baru bicara mengenai dasar. Nanti di sesi berikutnya baru kita akan bicara lagi mengenai lanjutannya. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan selama proses pemeriksaan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan proses pemeriksaan yang ada atau dasar-dasar yang ada?
Dari Reski, Tian, Margaret, Intan, atau Afrodit, Betran, David, Dwi, Febri, Jenny, Jane, ataupun Daniel, silahkan. Oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada, terima kasih atas responnya. Kalau belum ada, berarti untuk materi dasar kita, saya sudahi dulu. Karena ini baru kita bicara mengenai dasar perpajakan. Nanti di sesi berikutnya, kita akan mengenal lebih lagi mengenai setiap proses yang diperlukan pada saat tahapan pemeriksaan. Nah, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan ketemu lagi nanti di sesi minggu depan ya. Mungkin kalau saya tidak bisa di pagi ya berarti kita akan ketemu lagi dengan menggunakan Zoom di malam seperti ini lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, sebelum saya akhiri, silahkan tolong ketik di chat room bahwa kalian hadir, gitu kan, untuk saya bisa record kehadirannya di siswo kita. Kemudian untuk nilai UTS-nya sudah saya posting ke siswo ya, jadi bisa dilihat masing-masing. Tapi kalau mau butuh rinciannya nanti saya akan kembalikan pada saat kita ketemu onsite. Oke. Masih ada satu lagi yang belum memberikan konfirmasi. Oke, lengkap ya. Saya stop record dulu.